Epistemologi ini sebetulnya dikenal orang sebagai studi tentang pengetahuan. Ya kan, kemarin kita masuk di tengah sengaja. Sebetulnya yang kita pelajari itu kan epistemologi, ya, supaya teman-teman bisa memahami sebetulnya kita sedang mempelajari apa sih sesungguhnya, ya, mempelajari apa. Nah, epistemologi itu adalah salah satu cabang dari filsafat. Banyak cabang yang lain. Misalnya ada filsafat ketuhanan, mistisisme, eksistensialisme, pragmatisme, macam-macam. Banyak filsafat itu. Epistemologi itu adalah satu bagian kecil dari cabang filsafat. Ya. Bagian kecil dari cabang filsafat, tetapi justru cabang ini mendorong terjadinya perubahan-perubahan mendasar di dunia, ya, terutama di dalam ilmu pengetahuan. Kalau epistemologi itu juga punya cabang, banyak cabangnya, ya, panjang. Tidak hanya bicara ontologi, tidak hanya bicara aksiologi juga, tapi di dalam epistemologi sendiri cabangnya banyak, ya. Nanti misalnya kita akan menemukan dalam perjalanan kuliah kita ini akan menemukan rasionalisme, ya. Kita juga akan menemukan misalnya pendekatan empirisme. Kita akan juga menemukan misalnya metode dialektika. Ya. Kita juga akan bertemu dengan idealisme. Ya, kemarin sudah dibicarakan yang bersifat a priori. Kita akan bicara juga eksistensialisme di dalam, tapi di dalam epistemologi, ya, bukan eksistensialisme di cabang lain. Kita juga akan bicara misalnya pragmatisme segala macam. Terakhir mungkin kita akan sampai kepada kalau waktunya cukup, kalau waktunya cukup, postmodernisme, ya, postmodernisme. Kalau waktunya cukup, kalau nggak cukup ya sudahlah, kita bicara tidak itu. Apa sebetulnya kepentingan kita untuk membicarakan epistemologi ini? Epistemologi ini sebetulnya dikenal orang sebagai studi tentang pengetahuan. Ya, studi yang berkaitan dengan pengetahuan. Ya, ada pengetahuan, ada ilmu pengetahuan. Apa bedanya? Ya. Misalnya saya katakan Vivi Iswanti. Apakah itu ilmu pengetahuan atau pengetahuan? Ya. Kalau saya mengatakan Vivi Iswanti, itu baru pengetahuan saya. Saya tahu Vivi Iswanti, tapi bukan ilmu pengetahuan. Jadi, knowledge sering diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia itu pengetahuan. Tahu-tahu saya tahu. Tahu. Apakah itu pengetahuan atau ilmu pengetahuan? Ya. Beda. Kalau ilmu pengetahuan sering dikenal orang mengatakan scientific. Kalau pengetahuan orang menyebutnya knowledge.
Apa ada perbedaan keduanya? Tentu ada. Ya, tentu ada. Ya. Kalau sains itu adalah pengetahuan yang disusun secara sistematis. Ya, banyak pengetahuan tapi disusun secara sistematis. Ya, itu syarat pertamanya. Syarat pertamanya itu pengetahuan yang begitu banyak, pengetahuan tentang Vivi, pengetahuan tentang siapa itu, Dwi, pengetahuan tentang Wahyu Budi, Alexander Sitio dan segala macam. Ya, kalau itu dibiarkan sendiri-sendiri, dia belum menjadi pengetahuan. Dia harus disusun secara sistematis. Ya, kalau disusun secara, apa yang disusun? Objeknya. Ada objektifikasi di situ. Ada objeknya. Jadi syarat kedua itu objektivitas. Ada objeknya. Tidak mungkin sains ilmu pengetahuan tanpa ada objek yang dibahasnya. Ya, ada yang dibahas. Kalau kita bicara Vivi, kita bicara Dwi, kita bicara Nurjana, itu objeknya perempuan misalnya. Maka kita bisa membicarakan pengetahuan. Oleh sebab itu dia harus ada objeknya. Itu syarat kedua. Ya. Pengetahuan menjadi ilmu pengetahuan itu syarat pertamanya itu harus ada disusun secara sistematis dan ada objeknya. Dan ketiga, syarat ketiga, bisa difalsifikasi. Bisa dibuktikan ketidakbenarannya. Jadi kalau ada pengetahuan atau ilmu pengetahuan yang tidak bisa dibuktikan ketidakbenarannya, atau tidak bisa dibuktikan kebenarannya, maka sesungguhnya itu bukan pengetahuan. Bukan ilmu pengetahuan. Itu mungkin menjadi keyakinan. Ya, keyakinan atau kepercayaan. Kepercayaan. Ya. Karena tidak mungkin dibuktikan, ditunjuk kesalahannya. Orang kalau kepercayaan itu yakin benar. Ya. Walaupun mungkin secara logika tidak masuk. Ya. Tidak masuk, tetapi karena itu kepercayaan, maka yakin saja. Nah, keyakinan yang semacam itu keyakinan bukan ilmu pengetahuan. Kalau keyakinan ilmu pengetahuan itu harus bisa difalsifikasi, harus bisa ditunjuk kebenarannya atau ditunjuk ketidakbenarannya, difalsifikasi. Nah, 3 syarat ini minimal. Harus. Oleh sebab itu dipelajari di dalam epistemologi. Itu dipelajari di dalam epistemologi. Jadi kita sedang mempelajari semua hal yang berkaitan dengan pengetahuan. Epistemologi itu mempelajari semua hal yang berkaitan. Kita mempelajari apa saja yang ada di alam raya dan mengapa begitu dan mengapa begini, ya. Apakah ada batas-batasnya alam raya itu? Di mana batas-batasnya? Dan apakah ada persinggungannya dengan yang lain? Jadi, epistemologi itu membicarakan hal semacam itu. Kita tidak hanya mengatakan seperti itu. Misalnya, apa sih ilmu pengetahuan? Pastinya ilmu pengetahuan itu. Apa yang pastinya yang disebut sebagai ilmu pengetahuan itu? Sebagai pengetahuan itu. Ya. Lebih spesifik lagi, ya. Nanti kita masuk misalnya apa sih yang disebut teori? Mengapa sih orang itu berteori seperti itu? Kemarin kita mencontohkan misalnya Maslow. Ya, Maslow. Ya. Mengapa nggak Maslow menyusun teorinya seperti itu? Ya, ada apa?
kok beliau tuh menyusunnya seperti itu? Kenapa menyusunnya tidak seperti yang lain? Ya, mengapa menyusunnya tidak ada penjelasan apa yang untuk apa? Ada argumentasi apa? Ada segala macam. Ya, mengapa kadang-kadang ya di dalam keyakinan-keyakinan kita tentang suatu teori, tentang suatu pengetahuan, ada yang sesuatu yang nggak kita anggap kita nggak yakin tuh gitu. Ya, ada sesuatu yang hilang, seolah-olah yang hilang. Gitu. Apa benar gitu? Seperti itu. Ya. Seperti itu. Misalnya kalau di medsos kita mengatakan, "Weh, Trump kena COVID," gitu ya. Terus kita mengatakan, gue nggak yakin tuh. Apa benar gitu. Kenapa orang bisa mengatakan gue nggak yakin? Gue nggak mengatakan apa benar gitu. Pertanyaan-pertanyaan itu ditelisik di dalam epistemologi. Ya. Dari mana sebetulnya ilmu pengetahuan itu datang? Ya. Dari mana datangnya? Apa betul tiba-tiba Pak Wahyu Budi itu tahu? Ya kan? Tahu mengerjakan ini, tahu mengatakan itu. Tiba-tiba berkomentar terhadap sesuatu yang mungkin Pak Wahyu Budi juga tidak mengalami itu. Tetapi kok dia berkomentar? Ya kan? Itu di medsos kan banyak yang sekarang gitu kan. Di medsos itu banyak sekali gadget. Orang ikut berkomentar terhadap sesuatu yang sebetulnya dia sendiri tidak terlibat di dalam kegiatan itu. Ya kan? Kok tahu gitu ya? Kok dia dari mana sebetulnya datangnya? Ya. Datangnya komentar itu. Dari mana datangnya komentar itu? Sehingga seseorang itu berani menyatakan komentarnya, berani menuliskan apa yang itu dipelajari di dalam epistemologi gitu. Ya. Jadi kita tidak bisa, kalau orang filsafat tidak bisa menganggap bahwa sesuatu yang datang itu begitu saja diterima. Dia selalu ditanya. Ya, selalu ditanya. Bukan karena dia rewel, ya, atau kepo kata anak sekarang, ya, tetapi dia ingin tahu sebetulnya dari mana sumbernya, mengapa Anda menyatakan itu, apa alasan yang ada di balik itu, dan mengapa Anda merumuskan pernyataannya seperti itu. Kenapa Anda tidak merumuskan pernyataannya selain itu? Kan begitu banyak alternatif yang mungkin bisa dilakukan, dirumuskan oleh seseorang untuk satu fenomena. Tetapi kok saya menuliskannya seperti itu, kok saya berpandangannya seperti ini, kok Pak Deddy menyatakan seperti itu. Nah, bagian-bagian itu ya menjadi pemahaman dalam epistemologi, ya kan? Apa sih sumbernya sehingga Pipi bisa menyatakan itu? Ya, kok mengatakan Trump? Nggak yakin Trump gitu. Dari mana Pipi dapat sumber itu? Misalnya. Ya, sementara sebagian orang mengatakan iya Trump kena COVID. Dari mana sebagian orang itu mengatakan Trump kena COVID dan sebagian orang lain menyaksikan kena COVID. Nah, jadi sumber-sumbernya itu apakah sumbernya bisa dipercaya? Apakah sumbernya bisa diandalkan? So, banyak sekali pernyataan orang, pengetahuan orang itu tidak berdasarkan sumber yang bisa diandalkan. Ya, dalam bahasa kita sering kita sebut hoax. Hoax. Ya, sumbernya nggak jelas. Ya. Nanti baru jelas setelah masuk ke pengadilan gitu. Setelah digugat orang gitu. Ya. Karena orang tidak aware terhadap
reliabilitas, ya, keandalan di sumber, misalnya, keandalan. Nah, jangan-jangan gitu, ada sumber lain, ya. Nah, itu kan biasanya kita berdebat tentang data. Ya, kayak data statistik di Indonesia itu kan nggak jelas tuh, ya kan? Yang dikeluarkan BPS beda, ya. Walaupun itu misalnya resmi pemerintah, tapi di dalam internal pemerintah sendiri beda. Kementerian A beda, Kementerian B beda, Kementerian C beda terhadap satu masalah yang sama, misalnya kemiskinan. Ya, kemiskinan, data di Kemensos beda, data di Bappenas beda, data di Dikbud beda, data di perdagangan beda, data di Kementerian Ekonomi beda. Duh, ini sebetulnya apa yang terjadi? Sumbernya dari mana itu? Kalau sumbernya satu, kan mestinya datanya tidak baik. Tapi ada berbagai macam sumber, ada berbagai macam definisi, ada berbagai macam karakteristik. Sehingga terus beda. Oleh sebab itu kita berdebat. Urusan COVID aja kita berdebat, sampai sekarang aja kita masih berdebat urusan COVID itu. Bukan menyelesaikannya. Karena apa? Karena sumbernya beda. Apakah sumber-sumber itu terandalkan? Juga jadi persoalan. Makanya penanganan contoh di kita, penanganan COVID di kita dikritik orang agak amburadul gitu ya. Kalau dari awal deteksinya mungkin kita sudah keluar dari situasi resesi seperti ini. Tapi karena kemarin itu ragu-ragu ya, kantor presiden ragu, kantor kementerian ragu, kantor BNPB ragu, kantor ini ragu, apakah antara lockdown tidak lockdown, ribut antara gubernur, ribut antara bupati, musim. Karena apa? Ada sumber-sumber yang tidak terandalkan. Kalau sumbernya terandalkan, gitu. Kalau terandalkan, maka selesai. Ada macam-macam. Jadi epistemologi itu bisa menjelaskan macam-macam semacam itu. Urusan-urusan semacam itu bisa dijelaskan, ya, oleh ilmu pengetahuan, ya, sehingga terus makanya orang terus berkata, ya sudahlah, untuk urusan-urusan yang semacam ini, ya basisnya berdasarkan expert ilmu pengetahuan. Jangan basisnya pada politik atau jangan basisnya kepada urusan-urusan yang non politik begitu. Itu pertanyaan-pertanyaan yang acap dilakukan orang, tapi orang tidak paham bahwa sebetulnya itu bidang kajian ilmu pengetahuan, bidang kajian filsafat ilmu pengetahuan, epistemologi. Ya. Nah, kalau kita pelajari, nanti Bapak dan Ibu membaca buku-buku ya tentang ini. Kalau kita pelajari, kalau berminat gitu ya, kalau kita pelajari sejak dulu zaman Yunani kuno, gitulah, zaman peradaban Islam pertama, Yunani terus berkembang dengan Aufklärung dan segala macam. Itu pertanyaan-pertanyaannya dimulai dari hal-hal yang elementer, yang sangat elementer. Misalnya orang bertanya, sumber kehidupan ini dari mana sih? Sebagian kelompok ahli mengatakan, oh sumbernya dari air. Sebagian lagi ada yang mengatakan, oh sumbernya dari api. Oh sumber kehidupan ini adanya dari tanah, dari udara, dari segala macam. Dari hal-hal yang sebetulnya kejadian hari-harian, ya elementer, tapi orang ingin tahu sebetulnya sumber utama dari kehidupan umat manusia ini, dari alam raya ini,
dari mana. Makanya terus orang sampai kepada pertanyaan-pertanyaan tentang adanya Tuhan. Ya, ada Tuhan. Ada sumber yang menjadi sumber yang tidak dia bertumbuh kepada sumber. Sumber utama itulah yang paling utama dan terutama, dan tidak ada lain selain yang utama itu adalah orang mendefinisikan dengan Tuhan. Nah, itu. Sebahagian orang menganggap iya, tapi sebagian lain mengatakan enggak katanya. Nah, enggak nanti ada efeknya di dalam perjalanan. Ya, itu kan karena Anda menganggap ada Tuhan, karena Anda menganggap Anda lemah. Anda membutuhkan pertolongan orang lain, Anda membutuhkan kerjasama orang lain. Coba kalau Anda menjadi diri Anda sendiri, menjadi super, Anda bisa mengerjakan sendiri apa segala, Anda tidak memerlukan orang lain, tidak memerlukan keterlibatan orang lain. Nah, Anda menjadi Tuhan diri Anda sendiri, katanya. Ya kan? Katanya. Dan itu di dalam filsafat muncul. Ya, muncul. Ya, Nietzsche, misalnya eksistensialisme, Nietzsche mengatakan, ya, kalau kamu udah jadi Superman, gak usah ada Tuhan, karena Tuhan itu kan karena kamu memerlukan bantuan the others, bantuan orang lain. Coba kalau tidak. Nah, kenapa orang sampai memperdebatkan itu? Sampai kapan pendengar? Karena ingin dia mengetahui bagaimana ada penjelasan-penjelasan yang masuk akal, yang bisa membantu membuka semua rahasia dari alam raya ini, dan sehingga bisa bermanfaat bagi kehidupan umat manusia. Ya. Jadi kehidupan ini bisa lebih bermutu, lebih meningkat, lebih sejahtera. Begitu. Nah, oleh karena itu, terus orang bertanya terus. Orang mencari terus. Berargumentasi. Ya, lakukan argumentasi. Inti pokoknya orang ingin mencari jawaban. Ya, inti pokoknya orang mencari jawaban. Kenapa itu bisa begini? Kenapa ini bisa begini? Apakah jawaban Anda itu masuk akal? Apakah jawaban Anda itu punya argumentasi yang kuat? Apakah jawaban Anda itu didukung oleh fakta-fakta yang cukup? Apakah jawaban Anda itu yang paling baik di antara sekian jawaban yang tersedia? Ya. Jadi, apakah sesuatu itu dikatakan benar atau salah? Dicari jawabannya. Dicari jawabannya. Jadi kita sebagai seorang ilmuwan, seorang filosof misalnya, tidak boleh tiba-tiba menyatakan itu benar dan menyatakan itu salah, ya, tanpa pernah mencari, menguliti apa yang ada di balik yang dianggap benar itu, dan apa yang ada di balik yang dianggap salah itu. Jadi seorang ilmuwan tidak mudah mengatakan ini benar, mengatakan itu salah. Dicari dulu. Mengapa itu benar? Argumentasinya seperti apa? Mengapa itu salah? Argumentasinya seperti apa? Adakah datanya di situ? Apakah datanya meyakinkan? Apakah datanya dapat diandalkan? Apakah dukungan terhadap pernyataan-pernyataan itu cukup? Gitu. Ya. Sehingga argumentasi itu bisa pro dan bisa kontra. Dan biasa saja. Nah, di dalam sejarah ilmu pengetahuan, perdebatan yang semacam itu biasa saja, nggak usah marah. Ya, jadi kalau teman-teman berhadapan dengan orang yang pakai pokoknya, senyum aja, nggak usah marah. Ya, karena data dia memang pokoknya. Kalau pokoknya kan tidak ada diskusi gitu ya.
Nah, gitu. Dia yakin kepada data yang dimiliki oleh itu. Padahal di luar sana begitu juga banyak data yang justru mungkin ya menolak argumentasi dia, karena argumentasi dia itu bisa dipatahkan. Ya, oleh sebab itu pokoknya di dalam ilmu pengetahuan tidak ada. Pokoknya itu adanya di pasar. Ya, di dalam kampus nggak ada. Ya, di dalam studi tentang ilmu pengetahuan nggak ada pokoknya. Orang berargumentasi, orang berdebat, ya, orang menggunakan akal pikirannya, ya, orang menggunakan data-datanya, terus orang dengan data-data itu, dengan argumentasi itu, terus orang bisa memperkuat atau menyatakan mungkin argumentasi saya hari ini ya berlaku 1-2 hari, 3 sebulan gitu. Tapi mungkin bulan depan argumentasi saya sudah diperbaiki oleh Pak Wahyu Budi. Karena Pak Wahyu Budi berhasil menemukan ada kekosongan argumentasi di situ, kekosongan data itu yang sehingga menyebabkan apa yang saya argumentasikan hari ini itu tidak lengkap. Oleh sebab itu terus argumentasi saya dikoreksi oleh Pak Budi Wahyu. Mungkin setelah dikoreksi Pak Wahyu Budi, berlakulah Pak Wahyu Budi 1 hari, 2 hari, 11 tahun atau 10 tahun. Tapi besok mungkin kata Vivi, salah tuh Pak Wahyu. Kenapa? Ini ada yang ketinggalan nih Pak Wahyu. Ini kurang ini. Ada perkembangan-perkembangan masyarakat seperti ini. Oleh sebab itu penjelasan Pak Wahyu itu dikoreksi lagi oleh penjelasannya Vivi. Begitu. Jadi argumennya ada. Ada alasan di balik pengetahuan itu. Ya. Jadi tidak mudah orang yang berpengetahuan itu hitam putih. Ya. Kalau ada Anda melihat ada ustadz hitam putih, itu pasti dia baru baca selembar. Kalau bacanya berlembar-lembar atau berbuku-buku, pasti dia tidak hitam putih. Ya, ada pendeta atau tokoh ya yang cara berpikirnya hitam putih, itu biasanya ilmunya selembar lebih dulu dari muridnya. Ya. Nah, terus dia pidato atas nama kiai, atas nama ustadz, atas nama pendeta gitu. Padahal ilmunya belum. Seperti itu. Sebab makin orang kuat argumentasinya, dalam analisisnya, orang tidak akan berbicara tentang hitam putih. Orang tidak akan pernah. Jadi kalau Anda melihat ada orang yang pokoknya, ada orang seperti, Anda senyum aja. Ya, walaupun di dalam hati aja bilang, ya kasihan amat ya orang nggak baca gitu. Ya, dalam hati aja, tapi jangan dikatakan nanti marah dia. Dalam hati aja. Ya, dalam hati aja. Jadi nggak usah kita ngotot untuk marah. Ya, marah. Kalau nanti Anda melihat dosen juga begitu, ya berputar-putar saja di situ begini, Anda nggak usah marah, nggak usah dirasani juga gitu. Kan biasanya kan nggak berani marah ke dosen langsung kan, dirasani di warung kopi, dirasani di kantin, dirasani di kafe gitu. Wah itu dosen itu begini itu, nggak usah. Kita maklum aja berarti dosen itu out of date, gitu loh. Dia kurang belajar, kurang membaca, ya, kurang membaca. Udah nggak usah dipahami. Oleh sebab itu diposok bacaan. Jadi jangan dianggap dosen-dosen sejawat saya misalnya juga dianggap menguasai semua, enggak. Biasa aja, kita manusia biasa aja. Ya, orang mempunyai kedalaman di dalam analisis itu bukan ditentukan oleh wajahnya, bukan ditentukan oleh tua atau muda, bukan ditentukan oleh sebutannya, tetapi ditentukan oleh seberapa banyak, seberapa intensif orang bersentuhan dengan hasanah ilmu pengetahuan. Semakin intensif dia bersentuhan dengan hasanah ilmu pengetahuan, membaca, mengikuti perkembangan ilmu-ilmu baru, ya,
makin jago dia. Ya, nggak pandang dia tua, nggak pandang dia muda, gitu loh. Nggak pandang dia pejabat, nggak pandang dia ini. Banyak juga pejabat kita yang maaf cakap agak kurang apa ya? Ya agak kurang pengetahuan juga. Gitu. Jadi bagi seorang ilmuwan, dia cukup senyum-senyum aja, gitu. Nah, oleh sebab itu, perdebatan tentang apa yang dimaksudkan dengan pengetahuan itu menjadi ranah epistemologi untuk. Nah, pertanyaan pokoknya sebetulnya sederhana. Kapan pengetahuan itu, ya kan? Ilmu pengetahuan itu pantas atau patut disebut sebagai ilmu pengetahuan. Sederhana aja. Kapan sih pernyataannya Vivi, pernyataan Wahyu Budi tadi, Dwi, Dedi, ya kan? Pasitio, gitu. Bisa dikatakan sebagai ilmu pengetahuan. Kapan itu? Ketika apa itu? Nah, itu yang harus Anda mengatakan. Jadi Anda nanti nulis disertasi, isinya hanya urusan-urusan cerita aja, tapi tidak masuk di dalam kategori ilmu pengetahuan. Jadi kumpulan pengetahuan saja gitu, tapi tidak menjelaskan apa-apa. Tidak menjelaskan apa-apa. Jadi kapan itu penjelasan Anda, argumentasi Anda dikatakan ilmu pengetahuan? Nah, ini dia yang sering kali menjadi perdebatan. Jangan-jangan yang saya tulis ini bukan ilmu pengetahuan, ya apa sih pengetahuan? Ini disertasi saya kan, gitu, tebal, gitu. Kan kadang-kadang kita itu lebih senang dengan tebalnya ya. Harus tebalnya sekian. Nah, di pasca kita juga masih begitu tuh. Harus urutannya begini, bab 1 ini, bab 2 ini, bab 3 ini, bab 3 ini. Tapi begitu kita baca itu nggak ada apa-apanya, apa sebetulnya gitu. Menjelaskan apa sebetulnya gitu. Karena kita senangnya itu apa? Tebalnya gitu kan. Tebalnya, senangnya itu. Padahal itu bukan itu yang dimaksud itu. Kita harus menjawab kapan penjelasan Anda patut disebut sebagai ilmu pengetahuan. Ya kan? Itu yang ya itu. Jadi penjelasan Anda itu proper gitu. Ya. Bukan hanya sekedar tahu aja. Kapan si Vivi dikatakan tahu? Kapan si Dwi dikatakan tahu bahwa dia memang di kepalanya ada sesuatu yang dipahami? Itu yang harus dilakukan, dan itu yang dilakukan oleh epistemologi. Gitu. Nah, di dalam penentuan kapan sebuah pengetahuan itu menjadi sains, menjadi ilmu pengetahuan itu, ya kan? Ada kondisi-kondisi, ada prasyarat-prasyarat yang harus dipenuhi. Ya. Di dalam literatur sering disebut, ada yang disebut necessary condition. Necessary condition. Dan ada yang disebut sebagai sufficient condition. Ya. Ada kondisi yang penting, wajib. Ada yang kondisi untuk cukup saja. Dua ini harus ada. Saya kasih contoh begini. Kita ingin
mendeskripsikan tentang Vivi Iswanti. Ya. Sebab begitu banyak Vivi yang lain di luar sana. Ada Vivi Suprihatin misalnya. Ada Vivi Herliani, ada Vivi macam itu. Yang lain-lain. Contohnya ya. Sekarang saya ingin menjelaskan Vivi Iswanti. Maka salah satu kondisi yang harus dipersyaratkan adalah necessary condition. Apa ciri utama dari Vivi? Tadi saya sebutkan ada Vivi Iswanti, ada Vivi Herlianti, ada Vivi Supriyati, ada Vivi. Nah, ini semuanya Vivi. Padahal saya ingin mendeskripsikan, menjelaskan Vivi Iswanti. Nah, harus ada syarat. Syaratnya apa? Syarat yang penting. Vivi itu perempuan. Ya, karakteristik yang melekat pada Vivi itu perempuan. Ya, itu harus. Ya, itulah yang menyebabkan itu ada Vivi. Ya, Vivi A, Vivi B, Vivi C. Karena semua yang saya sebutkan tadi perempuan semua. So, kalau saya sebut satu Wahyu Budi, maka tidak ada necessary condition di situ untuk menyatakan Vivi. Ya jelas itu ya. Jadi syarat itu, syarat penting harus dipenuhi. Melekat, tidak bisa tidak melekat. Ya, yang menjadi ciri utama itu syarat penting. Ketika sesuatu ya itu tidak dikecualikan. Tidak boleh dikecualikan, itu syarat penting. Tetapi kan saya akan menjelaskan Vivi Iswanti, bukan Vivi Herliati, bukan Vivi Suprihatin. Oleh sebab itu harus memenuhi syarat kedua. Apa syarat keduanya? Syarat yang mencukupi. Ya, sufficient condition. Apa yang dimaksud syarat mencukupi? Ada ciri-ciri lain dari Vivi Iswanti yang membedakan dengan ciri-ciri lain yang dimiliki oleh Vivi-Vivi yang lain. Jelas itu? Bisa ditangkap nih apa? Bu? Bisa ditangkap ya? Oke. Ada syarat yang pentingnya, necessary condition, tapi necessary condition ini menjadi basis utama yang melekat pada diri seseorang yang akan membedakan dia dengan yang lain, tapi akan menyamakan dengan. Tetapi di samping itu, tidak bisa saya menjelaskan Vivi Iswanti hanya dengan satu syarat. Harus ada syarat yang lain, syarat yang mencukupi. Apa syarat yang lain itu yang bisa membedakan antara Vivi-Vivi yang lain, sehingga saya bisa berargumentasi, bisa menjelaskan dengan kepada Vivi Iswanti, bukan kepada Vivi si A, si B, si C, si D. Itulah yang disebut sufficient condition. Kondisi yang mencukupi. Nah, jelas. Di dalam riset saya kasih contoh. Saya kasih contoh dalam riset. Kita ingin meneliti semua budaya organisasi. Semua ujungnya. Ya kan? Budaya organisasi. Vivi, Dwi, Sitio, Dedi, Wahyu. Ingin semua, no, ini semuanya risetnya tentang budaya organisasi kan. Terus apa syaratnya? Condition-nya. Nah, kita mendefinisikan budaya organisasi menurut si X gitu. Cukup? Enggak. Apa sih bedanya riset yang dilakukan oleh Pak Wahyu, Pak Dedi, dengan Bu Dwi, dengan Pak Sitio? Walaupun bidang kajiannya, bidang perhatiannya sama budaya organisasi. Tapi ya ada
sufficient condition yang membedakan itu. Ya. Jadi di dalam hal sesuatu yang sama, objeknya sama, tetapi sesungguhnya bisa beragam penjelasan yang bisa dilakukan oleh seseorang asalkan dia memenuhi dua syarat itu. Ya, baru dikatakan itu menjadi pengetahuan. Jadi ada necessary condition dan ada sufficient condition. Bisa ya? Bisa dipahamin ya? Dua ini ya, dua kondisi ini, dua syarat ini harus terpenuhi. Kalau kita mengatakan bahwa sesuatu itu akan menjadi ilmu pengetahuan. Perdebatan tentang dua ini nanti rame itu di dalam ilmu pengetahuan. Ya, bagaimana itu syarat itu? Nanti muncul rasionalisme mengatakan begini, empirisme mengatakan begini, pragmatisme mengatakan begini, eksistensial mengatakan begini, macam-macam. Urusan hanya apa? Necessary condition dan sufficient condition. Nah, bayangkan itu. Karena untuk membedakan itu aja nggak mudah. Nah, jadi menurut epistemologi, seseorang dikatakan tahu, berpengetahuan, ya, knowledge, gitu ya, berknowledge dia, kalau orang itu mempunyai dua syarat tadi. Orang memenuhi dua syarat itu. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana ya jalan yang harus kita tempuh supaya kita itu sampai kepada pengetahuan itu. Ya. Bagaimana jalan kita itu supaya bisa ditempuh, supaya kita bisa diantar sampai kepada pengetahuan. Bagaimana kita tahu bahwa itu tuh benar? Ya, setidak-tidaknya ada tiga jalan ya. Orang tahu. Ada tiga cara orang dikatakan bisa tahu. Jalan pertama itu bahwa dia tahu faktanya. Knowledge of fact. Gitu. Ya, tahu faktanya. Dengan tahu faktanya, dia bisa berkata sesuatu. Misalnya begini. Kemarin saya katakan, Jokowi sedang di Irian. Saya bisa menyatakan itu karena saya tahu faktanya. Bahwa memang faktanya Jokowi pergi ke Irian. Satu. Saya tahu Jokowi sebagai presiden pergi ke Irian karena faktanya menyatakan itu. Jadi salah satu jalan utama orang tahu adalah fakta. Orang mengenal faktanya. Ya. Vivi pakai baju merah. Saya tahu kenapa? Karena faktanya menyatakan itu. Ingat, lihat nih Pak ya. Bu, ingat nih. Saya menyatakan faktanya. Belum dipersoalkan apakah fakta itu saya lihat langsung atau saya lihat lewat media, atau saya lihat lewat koran, atau saya lihat lewat televisi, atau ada di hadapan saya.
Itu perlakuan kita terhadap fakta namanya. Nanti. Ya kan? Tetapi saya sekarang melihat pipi baju merah, saya bisa mengatakan bahwa dengan fakta itu saya mengatakan pipi sekarang pakai baju merah. Itulah pengetahuan saya tentang pipi ketika ini. Jelas? Ya. Setelah ketika ini, apakah pernyataan saksi yang masih berlaku? Belum tentu. Karena mungkin pipi ganti baju. Contoh. Ya. Lihat ini. Nah, itu sebabnya nanti di dalam episode tertentu kita mengatakan anything, menemukan teori yang mengatakan anything goes. Segala sesuatu itu cepat beralih. Oleh sebab itu, kalau Anda melakukan pakai data yang sekarang A, semenit kemudian jadi A aksen. Karena bergerak terus. Ya kan? Pertanyaannya, bolehkah saya pakai data itu untuk melakukan riset? Padahal datanya bergerak terus. Nah, kalau datanya bergerak terus, sampai kapan saya riset? Lihat. Jadi orang tahu itu, ya, salah satu caranya karena dia memahami faktanya, mengerti tentang faktanya. Ya. Tapi ada orang juga mengatakan, ada fakta-fakta yang tidak itu. Tidak berubah post factum. Fakta yang sudah lama. Ya. Fakta sudah lama yang tidak lagi berubah. Misalnya Majapahit. Ya kan? Majapahit. Majapahit itu ya dulu, sekarang sudah nggak ada Majapahit. Seperti itu. Nah, jadi kita tahu karena ada faktanya. Di dalam epistemologi dikenal ini disebut sebagai knowing that. Ya, knowing that. Kita mengetahui karena ada faktanya. Cara kedua adalah memahami, mengetahui segala sesuatu. Kalau tadi mengetahui faktanya, sekarang mengetahui sesuatu. Atau seseorang. Ingat ya, harus beda Anda. Tadi fakta, data, gitu. Sekarang mengetahui sesuatu atau seseorang. Misalnya begini. Dwi tahu Presiden Jokowi. Pak Dedi tahu lagu Didi Kempot. Pak Wahyu tahu lagu Raisa misalnya. Ya. Pak Sitio tahu lagu itu. Ya. Lihat nih. Mereka tahu, semuanya tahu. Tahu presiden, tahu lagu, tahu macam-macam. Ya kan? Tapi mereka tidak memerlukan fakta. Mereka tidak memerlukan fakta.
Jadi orang tahu Vivi, orang tahu presiden, orang tahu lagu, orang tahu mobil, orang tahu ini, gitu. Ya. Nah, itu. Jadi tahu. Ya. Di dalam epistemologi itu dikatakan sebagai knowing him, atau knowing her, atau knowing it. Orang tahu tentang sesuatu. Saya tahu pecel lele, saya tahu steak, saya tahu aqua, saya tahu gitu, tahu. Ya. Itu cara kedua. Ya. Dengan indranya dia tahu. Oh, ya itu ada aqua, air aqua. Oh, itu ada air teh. Oh, ini ada. Itu cara kedua. Bagaimana orang bisa tahu? Itu cara pertama dengan fakta. Cara kedua, dia tahu saja karena melihat ada sesuatu itu. Cara yang ketiga, pengetahuan orang bagaimana melakukan sesuatu. How to do something. Misalnya, Pak Budi bisa bermain gitar. Pipi bisa memasak. Dwi bisa mendengar lagu. Pak Sitio bisa mengerjakan PR. Pak Deddy bermain tali, misalnya. Jadi pengetahuan bagaimana orang melakukan sesuatu. Itu cara yang ketiga. Seorang bisa tahu. Ya. Di dalam epistemologi disebut knowing how. Knowing how. Ya. Itulah ketiga kategori to know yang dimiliki orang. Orang bisa to know lewat fakta, orang bisa to know lewat tahu sesuatu, ya, tahu sesuatu, baik itu orang modern, atau orang to know bisa lewat bagaimana orang melakukan sesuatu itu. Nah, pertanyaannya, epistemologi itu lebih kemana? Apakah ketiga-tiganya yang menjadi pusat perhatian, konsentrasi perhatian epistemologi, atau salah satunya? Nah, di dalam hasanah epistemologi, maka konsentrasi yang lebih berat, perhatian yang lebih berat, konsentrasi perhatian yang lebih berat epistemologi kepada yang nomor satu. Knowing that. Bukan knowing a person, bukan knowing something, bukan knowing how. Tapi lebih berat kepada knowing that. Pertanyaannya, apakah yang lain ditinggalkan? Enggak. Yang lain tetap, tetapi tidak menjadi perhatian utama dalam pembahasan di bidang ilmu pengetahuan, epistemologi. Walaupun di sana-sini, ya nanti akan kita menemukan bagaimananya. Misalnya begini, bagaimana kita membuktikan bahwa
suatu pernyataan itu benar atau suatu pernyataan itu salah. Misalnya, bagaimana Anda melakukan penarikan kesimpulan? Dengan cara apa? Nah, itu kan knowing how. Tapi satu ketika juga kita akan ketemu nanti, bagaimana Anda tahu itu? Apakah Anda tahu-tahu-tahu? Atau tahu karena memang Anda tahu? Jangan-jangan Anda tahu bahwa Anda tidak tahu. Orang banyak sekali yang tidak tahu bahwa dirinya tidak tahu. Orang menganggap bahwa dia tahu saja. Padahal sesungguhnya dia tidak tahu bahwa dirinya tidak tahu. Nah, banyak benar tuh orang yang begitu. Ya, berkomentar aja, terus orang mengatakan sebenarnya dia nggak ngerti itu. Tapi dia nggak ngerti juga karena sok tahu gitu. Jadi bilang orang katakan, ih ngeyel, begitu. Oh ya, karena dia nggak sadar bahwa dirinya tidak tahu. Ya, dia menganggap bahwa dia tahu, padahal dia tidak tahu. Banyak orang yang menunjukkan sekarang ketidaktahuannya karena dia tidak tahu. Nah, gitu. Tiga cara ini itu dipelajari, tetapi di dalam epistemologi untuk riset kita, ya, untuk menjadi ilmu pengetahuan, kita akan lebih berat kepada knowing that. Mengapa knowing that? Karena knowing that itu adalah fakta, adalah data, empiris. Ya, nah, knowing that itu fakta, data. Jadi sesuatu bisa dikatakan ilmu pengetahuan karena ada objeknya, Ya kan? Kita tidak akan masuk wilayah yang misalnya non-objek. Misalnya, kemarin di dalam seringkali kemitisisme itu pohon itu bergerak-gerak terus, siapa yang menggerakkannya? Ya kan? Kok tiba-tiba dia bergerak, kok tiba-tiba dia berhenti gitu. Ya kan? Kok tiba-tiba dia melambai-lambai, kok tiba-tiba kenapa ya, siapa itu? Gitu. Nah, yang seperti itu kita nanti ada wilayah yang lain. Nah, oleh karena itu kita akan bicara ini. Mengapa knowing that? Karena that itu objek. Ya. Dengan objek itulah kita bisa membangun proposisi-proposisi. Dengan objek itulah kita bisa mengembangkan hipotesis-hipotesis. Dengan objek itulah kita bisa membangun asumsi-asumsi. Apa proposisi itu? Udah ada yang baca belum? Proposisi itu, hipotesis itu, proposisi itu. Ya, seringkali disebut juga penjelasan ilmiah. Proposisi itu adalah sebuah pernyataan atau sebuah ekspresi atau sebuah kalimat ya yang jadi sebuah pernyataan. Vivi pakai baju merah itu proposisi. Ya, sekarang saya mengatakan Vivi baju merah, itu proposisi saya. Padahal belum tentu Vivi itu pakai baju merah. Bisa juga Vivi pakai baju biru. Nah, tapi karena saya ingin membuktikan bahwa Vivi lebih sering pakai baju merah, maka saya buatlah proposisi Vivi baju merah. Terus saya buktikan, benar nggak? Nah, karena objeknya Vivi. Ya. Jadi, pernyataan yang diekspresikan, kalimat yang diekspresikan. Dengan apa dia? Bersifat deklaratif. Ya.
Pernyataan yang menerangkan, menjelaskan sesuatu. Seperti tadi saya sebut, Vivi memakai baju merah. Itu saya menerangkan Vivi sebagai objek, ya, dengan pakai baju merah, deklarasinya. Jelas ya? Jadi di balik pernyataan Vivi sekarang pakai baju merah, itu ada pemahaman saya, ada asumsi saya, ada deklarasi saya tahu tentang Vivi. Saya tahu tentang objeknya. Siapa objeknya? Ya Vivi. Vivi sekarang pakai baju merah. Nah, itulah proposisi saya. Saya menjelaskan terhadap objek. Itulah asumsi saya. Saya menjelaskan, mendeklarasikan tentang objek yang disebut Vivi. Ya, jelas tuh ya. Jadi ada 3 cara orang sampai tahu. Itulah kira-kira Bapak Ibu sekalian